Baik, selamat sahabat terus sekalian. Kita sekarang akan mempelajari pelajaran kedua. Di bahasa Indonesia-nya kasih dan penghakiman. Kasih dan penghakiman. Lalu apa? Dilema Allah. Dilema apa? Dilema Allah dalam kurung Hosea. Dilema artinya apa? Masalah atau problem. Ya, masalah atau problem. Penulis Alkitab untuk menjelaskan hubungan Tuhan dengan umatnya menggunakan apa? Metafor. Apa definisi daripada metafor? Buka pendahuluan, please. Baca paragraf pertama. Cara yang umum bagi penulis Alkitab untuk berbicara tentang hubungan kasih Allah dengan umatnya adalah dengan menggunakan metafora. Dengan menggunakan apa? Metafora. Definisi metafora. Terus. Metafora menjelaskan sesuatu dengan sangat dalam tentang sesuatu yang kurang dikenal melalui sesuatu yang sudah dikenal dengan baik. Oke. Jadi dalam ilmu pendidikan modern ada metode mengajar yang disebut principle of correlation. Ini pendidikan modern ya. Principle of correlation. Apa itu? Principle of correlation artinya from the known to the unknown. Dari yang diketahui kepada yang tidak diketahui. Yang diketahui itu apa? Yang diketahui itu lalang, gandum, ikan, benih, ragi, terang. Itu benda-benda yang familiar. Yang tidak dimengerti adalah masalah surga. Makanya Yesus katakan, adapun kerajaan surga adalah seperti orang menabur benih. Jadi yang rohani dicoba diterangkan melalui yang materi. Dari anak kecil sampai orang dewasa, tahu kan garam? Yesus gunakan kamulah garam dunia. Metafor. Nah, kalau Yesus menggunakan bukan cuma satu kata, tapi satu cerita. Namanya apa? Parabel atau perumpamaan. Jadi alasan mengapa penulis Alkitab menggunakan metafor, alasannya sama dengan kenapa Yesus menggunakan parabel. Karena kalau cerita itu orang lama ingat. Ada orang, Pak Sumana, saya hadir di ceramah Pak Sumana 20 tahun yang lalu. Saya lupa apa khotbahnya, tapi ceritanya saya nggak lupa. Cerita itu lama diingat. Makanya Yesus cerita tentang anak yang hilang, cerita tentang The Good Samaritan. Itu metafor tapi yang diperluas. Nah, kali ini di buku Hosea, metafor yang digunakan sehubungan dengan hubungan Tuhan dengan umatnya yang kita pelajari sahabat lalu antara husband and wife. Hari ini antara siapa? Orang tua. Parents and children. Alasan mengapa digunakan metafor oleh biblical authors adalah sama dengan mengapa Yesus menggunakan parabel. Paragraf kedua, please. Dua metafor yang paling sering digunakan untuk menjelaskan hubungan antara Allah dan umatnya adalah suami istri. Itu tadi, antara suami dan istri dan orang tua anak. ya. Pekan lalu kita melihat metafora suami istri. Pekan ini kita akan melihat lebih banyak lagi metafora Hosea. Yang paling dominan adalah orang tua anak.
Hosea menggunakan metafor untuk alasan yang sama ketika Yesus menggunakan perumpamaan. Yaitu satu. Pertama, untuk menjelaskan kebenaran tentang Allah melalui satu hal yang biasa. Yang kedua, untuk memberikan kesan kepada pemikiran manusia pentingnya prinsip rohani yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tiap kali kita lihat garam, kita ingat Bumbu masak. ajarannya Yesus. Kamulah garam dunia. Tiap kali kita lihat rumput, lalang, gandum, benih, kita akan diingatkan kepada pengajaran Yesus. Itu pendahuluan. Alasan mengapa digunakan metafor sama dengan mengapa Yesus menggunakan parables. Oke. Itu satunya yang God's characters. Di hari Minggu judulnya apa? Allah dan tidak berakal. Mudah ditipu, mudah tertipu, dan senseless. Coba kita buka ayatnya. Pak Manurung, Hosea 7, ayat 11 dan 12. Efraim telah menjadi merpati tolol. Baik, jadi di Alkitab seringkali nama seseorang mewakili satu bangsa. Nah, dalam hal ini Efraim. Efraim itu salah satu suku yang terbesar di Israel. Jadi seringkali gantinya menyebut Israel disebut siapa? Efraim. Jadi kalau bilang Efraim bukan hanya Efraim, bukan hanya satu suku itu, tapi mewakili seluruhnya. Karena Efraim salah satu suku yang terbesar di utara. Efraim ini seperti apa? Merpati tolol, tidak berakal. Seperti merpati tolol, tidak berakal, dan apa? Dan memanggil kepada Mesir dan kepada Asyur. Terus Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jariku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. oke. Jadi Efraim disamakan dengan merpati yang dalam hal apa? Bodoh. Mereka selalu bergantung kepada superpower. Nah, zaman itu superpower Mesir, Assyria, Babilonia. Jadi, dan kalau mereka bergantung bukan gratis, ada imbalannya yang sebenarnya upeti. Jadi kalau misalkan terbuka poros antara Samaria dengan Mesir, itu bukan gratis, bayar mereka. Tapi kalau ada musuh menyerang, yang membela siapa? Superpower itu. Dan superpower andalan mereka ya ini, Mesir, Assyria. Jadi kalau ada sesuatu yang emergency, mereka bukan minta doa kepada Tuhan, tapi minta bantuan dari superpower Mesir dan Assyria. Apa salahnya di zaman itu bergantung kepada negara-negara abdi kuasa, superpower? Coba kita buka jawabannya. Hari Minggu, paragraf pertama. Efraim adalah nama anak Yusuf yang lebih muda dan anak-anak kesayangan Yakub. Karena Efraim adalah nama suku utama di kerajaan utara, nama itu digunakan untuk kerajaan itu secara keseluruhan. Baik, saya stop dulu di sini. Anak Yusuf ada dua, siapa? Manasye dan Efraim.
Tapi oleh bapaknya Yusuf, anak dua ini dijadikan sebagai apa? Anaknya. Bukan cucu kamu, bukan cucu saya. Kamu anak saya. Manase dan siapa? Jadi dalam demikian kalau ada pembagian harta, mereka dapat sama. Jangan lupa, Ruben secara waktu dia anak sulung. Tapi karena dia meniduri ibunya sendiri, istri bapaknya, hak keturunan dicabut. Itulah yang diberikan kepada siapa? Yusuf. Jadi Yusuf dapat double portion. Tetapi kehormatan untuk mendapatkan Yesus bukan dari Yusuf, bukan dari Ruben, tapi dari siapa? Yehuda. Nah ini ceritanya di buku Tawarikh. Nah Efraim ini baca terus. Dalam ayat-ayat di atas, Israel disamakan dengan burung yang tidak berakal. Bandingkan Yeremia 5 ayat 21. Membiarkan dirinya mangsa yang mudah ditangkap dan jaring pemburu. Oleh jaring pemburu. Dalam konteks ini, kepercayaan kepada bangsa lain untuk mendapatkan bantuan adalah tindakan pendurhakaan terhadap Allah. Kenapa? Mengapa? Karena bersekutu dengan kekaisaran Asyur atau Mesir akan membuat Israel harus mengakui kekuasaan dari dewa-dewa yang disembah oleh kedua negara ini, adidaya ini. Dapat sudah lihat sebabnya? Kalau misalkan Israel bergantung kepada Mesir, itu implikasinya dewa Mesir lebih hebat dari Tuhannya orang Israel. Karena di zaman itu ada banyak kepercayaan tentang Tuhan. Nah, umumnya dewa-dewa orang kafir itu disebut territorial god. Territorial god itu dewa tapi punya teritori. Dan dia hanya berkuasa di teritori itu. Di luar teritori itu tidak berkuasa. Ada dewa lembah, ada dewa gunung. Mereka bilang kalau kalah di gunung, tidak apa-apa karena kami memang dewa lembah. Tapi Nabi katakan kalau Tuhannya Yehuda, Tuhannya Israel, itu bukan hanya di gunung atau di darat. Allah seruas sekalian alam. Itulah bedanya Allah Yehuda dengan Allah orang kafir. Baca terus. Ya, pergi kepada mereka artinya berbalik dari Allah. Apa yang harus mereka lakukan adalah kembali kepada Tuhan, bertobat, turuti perintahnya, dan membuang berhala. Hanya itulah harapan mereka. Tidak ada persekutuan dengan kekafiran. Masih ingat ada seorang raja Israel yang pergi waktu sakit pergi kepada dewa bangsa Ekron. Tuhan kan marah. Apa tidak ada Tuhan di Israel sampai kamu pergi kepada dewa di Ekron untuk kesembuhan? Jadi jangan pergi kepada dukun, karena kita punya siapa? Punya Tuhan. Terus jadi apa yang dibutuhkan oleh Israel? Kembali pada Baca. Pergi kepada mereka artinya berbalik dari Allah. Apa yang harus mereka lakukan adalah kembali kepada Tuhan, bertobat, turuti perintahnya, dan membuang berhala. Jadi saudara-saudara sekalian, pekabaran Nabi Perjanjian Lama itu boleh katakan sama, karena dosanya sama. Dosanya adalah penyembahan berhala. Nah, saya harap saudara-saudara bisa mengerti kalau Tuhan mengatakan binasakan bangsa Kanaan itu binasakan. Kenapa? Ya seperti saya ceritakan sahabat lalu. Karena penyembahan berhala itu menyangkut perzinahan dan pembunuhan. Nah kalau ini tidak dibendung, Musa katakan mereka akan mengajar kamu. Dan benar, Israel belajar sampai akhirnya Israel lebih hebat daripada orang kafir itu sendiri. Lebih jahat daripada orang kafir itu sendiri. Itu contohnya di buku Hakim-Hakim. Di mana orang Israel tidak memenuhi perintah Tuhan untuk memusnahkan mereka.
mereka belajar penyembahan berhala sampai akhirnya mereka lebih hebat daripada guru mereka. Nah, lalu ada kutipan dari SDA Bible Commentary yang bagus juga untuk nambah pengetahuan. Baca. Posisi Palestina terbuka untuk diserang oleh kedua kerajaan ini. Hadiah yang paling didambakan adalah jalan yang menghubungkan Sungai Nil dan Efrat. Kerajaan Israel dan Yehuda terperangkap dalam pertempuran dan tekanan internasional antara dua negara yang bertentangan. Ini bahasa Indonesia punya peribahasa apa? Dalam keputusasaan tanpa kepercayaan kepada Allahnya, Israel dengan dungunya pertama sekali memohon pada yang satu dan kemudian yang lain untuk menghadapkan dukungan itu hanya membuat negara mereka kembali pada jerat. Masih ingat peribahasa Indonesia waktu kita masih kecil? Gajah berkelahi dengan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Ini seringkali terjadi demikian. Dan kalau sudah baca buku Raja-Raja, buku Tawarik, bisa saja, misalnya di Mesir, dia sudah diminta oleh Israel, kamu jadi bodyguard kami bayar sekian. Bisa saja raja yang dari Yehuda kasih bid lebih tinggi, kami bayar kamu lebih tinggi asal jangan lindungi dia. Jadi akhirnya larinya kemana? Ke ujung juga. Nah, jadi dalam hal apa Israel ini adalah merpati yang tolol, tidak bergantung kepada Tuhan. Walaupun kalau dilihat ke belakang, Israel itu sebenarnya tahu bahwa tidak ada bangsa yang bisa mengalahkan dia selama dia bertaut kepada Tuhan. Ini statement dari siapa? Balhum. Bilham katakan memang ini bangsa tidak bisa ditipu selama mereka bertaut dengan hukum Tuhan. Tapi kalau tidak bertaut dengan hukum Tuhan, ya akhirnya jadi easily deceived and senseless. Nanti kita ambil pelajarannya dalam konklusi. Jadi the only hope untuk Israel adalah return to the Lord. Dan inilah yang mereka tidak pernah lakukan sampai akhirnya dibinasakan. Baik, kemudian kalau tadi diumpamakan seperti merpati bodoh, sekarang seperti apa? Coba buka Pak Menurung Hosea 10. Hosea 10 ayat 11-13. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirit, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan, oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Jadi apa pelajaran dari metafor lembu ini? Keterangannya sangat jelas. Hari Senin paragraf pertama. Dalam Hosea 10, anak Allah Efraim dibandingkan dengan anak lembu yang berlatih, yang suka untuk mengkirik gandum karena dia akan makan setelah mengirit. Jadi gantinya menjadi produktif, kehidupan bangsa Israel menjadi berpusat pada diri sendiri. Ketika Allah memberikan kepada Israel untuk bekerja di ladang yang terbuka sebagaimana seharusnya sebuah bangsa, kebenaran dan kebaikan akan bertumbuh. Apa maksudnya? Di dalam pasal 10 buku Hosea, anak Allah yaitu Efraim, Israel, dibandingkan kepada apa? Anak lembu Yang sudah yang terlatih.
Terlatih dalam hal apa? Kerja. Itu kerbau apa lembu, itu mereka harus diapain? Harus dilatih. Kalau tidak dia lompat dari sawah. Mesti dilatih. Sampai akhirnya tanpa dipaksa mereka bekerja. Di kalimat pertama, sekali lagi baca ya, kalimat pertama. Hari apa ini? Hari Senin. Dalam usia 10 anak Allah Efraim dibandingkan dengan anak lembu yang terlatih, yang suka untuk mengirik gandum, karena dia akan makan setelah mengirik. Jadi gantinya menjadi produktif, kehidupan bangsa Israel menjadi berpusat pada diri sendiri. Ketika Allah memberikan kepada Israel untuk bekerja di ladang yang terbuka, sebagaimana seharusnya sebuah bangsa, kebenaran dan kebaikan akan bertumbuh. Pada zaman Alkitab, kuk adalah alat untuk pelayanan. Apa maksudnya? Kenapa binatang ditaruh kuk di pundaknya? Supaya bisa tidak lari-lari, fokus. Selain itu, mereka ditaruh kuk karena kuk ini akan meringankan beban yang berat. Meringankan apa pendeta? Meringankan beban yang tadinya berat, tapi karena pakai kuk jadi lebih ringan. Itu salah satu purpose kenapa pakai kuk. Makanya Yesus katakan, Pikul aku Kupasan, yang kupasang karena ringan. ringan. nah, itu dia. Yesus ngambil dari mana? Kan ada ayatnya, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, yang memikul beban yang berat, datanglah kepadaku. Lalu apa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. take my yoke upon you. Kenakanlah kuk yang aku punya kepada dirimu. Kuk itu untuk meringankan beban di zaman Alkitab. Baca terus. Pada zaman Alkitab, kuk adalah alat untuk pelayanan. Binatang yang muda dilatih supaya jinak dengan bekerja di pengirikan terlebih dahulu. Selama menggunakan kuk, kaki mereka akan menginjak jagung. Pada tahap berikutnya, mereka menarik sebuah alat pemukul di atas jagung tersebut. Jenis pekerjaan ini mempersiapkan mereka untuk bekerja lebih disiplin, yaitu membajak alur sawah. Allah memiliki rencana yang sama dalam pelatihannya pada Israel. Dia akan meletakkan kuk pada leher Efraim yang indah untuk membuat mereka bekerja keras dalam membajak dan menggemburkan tanah. Dalam Hosea 10 ayat 12, sang Nabi menuliskan apa yang Allah inginkan terhadap bangsa Israel melalui menuruti firman-Nya. Kasih yang benar dan setia adalah janji dari Allah pada istrinya ketika perjanjian itu diperbaharui. Nah, sekarang Jika mereka menabur kebenaran, mereka akan menuai kebenaran. Hanya dengan mencari Tuhan dan kehendak-Nya yang akan membebaskan bangsa Israel dari penghukuman, pintu kasihan masih terbuka untuk pertobatan umat pilihan Allah. Teguran untuk menaburkan kebenaran menyangkut hubungan pribadi, lepas pribadi. Mencari Allah juga menyangkut hubungan antara Allah dan umatnya. Memecahkan tanah berarti memperbarui sosial dan rohani. Tuhan dan umatnya akan bekerja bersama-sama dalam hubungan yang baik untuk membawa berkat-berkat kembali ke tanah itu. Hasilnya akan menjadi keagungan yang akan mengisi seluruh dunia. jadi kalau baca tulisan Hosea, Tuhan punya rencana untuk Israel itu luar biasa. Tapi sayangnya Israel tidak percaya.
dia mencari jalan sendiri, menurut waktunya sendiri. Itu sebabnya mereka masuk ke dalam berbagai macam malapetaka. Kemudian yang berikutnya, metafor berikutnya, Dua Romawi itu apa? sama ini, God's character. Bagian kedua, di bahasa Indonesia, toddling. Sun itu apa? Hari Selasa. Anak yang belajar bicara. Oh, ada. Toddler. Saudara-saudara tahu kan toddler? Anak yang mulai apa? Jalan. Berjalan. Dan di gereja, di supermarket, di rumah, itu anak maunya apa? Jalan. Tapi jatuh bangun. Nah, Israel diumpamakan sebagai seorang anak yang jatuh bangun. Pelajaran apa yang bisa disimak dari hari Selasa? Orang tua itu mengajar anak itu berjalan dengan penuh Sabar. kesabaran. Bukan cuma penuh kesabaran, Lemah lembut. dengan lemah lembut, penuh perhatian. Orang tua mau supaya anak ini segera bisa berlari. Nah, sekarang kita masuk kepada karakter Allah. God is love. Tender. God is love. Nah, saudara-saudara jangan lupa, kasih itu ibarat mata uang yang punya berapa sisi? Dua sisi. Dua sisi. Jadi ingat, kasih itu punya dua sisi. Sisi yang satu, Responsibility. Opportunity. ini tabiat Tuhan, Oh, Judgment. justice. justice. Sisi yang sebelah, Mercy. mercy. Di sini rahmat, di sini keadilan. Itulah yang menjadi kasih. Nah, banyak orang mengalami kesulitan untuk reconcile antara rahmat dan keadilan. Tuhan itu maha adil, tapi dia juga penuh dengan apa? Rahmat. Ayatnya di mana? Coba kasih beberapa ayat dalam Alkitab bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang maha adil saja, tapi dia Tuhan yang penuh dengan apa? Penuh dengan rahmat. Yang paling jelas di hukum yang ketiga atau hukum yang kedua. Coba kita buka sekali lagi. Hukum yang kedua. Keluaran 20 soal ini. Keluaran 20. Ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Oke, jadi itu bicara tentang pembalasan, keadilan. Jadi keadilan menuntut orang yang melanggar hukum harus dihukum. Itu namanya justice. Tuhan yang adil, tabiatnya dipantulkan oleh hukumnya yang adil, menuntut orang yang berdosa harus dihukum. Tapi saat yang sama kita bersyukur karena Tuhan bukan hanya adil saja, tapi dia apa? Penuh rahmat. Nah, sekarang dilema Tuhan, kalau boleh katakan dilema, bagaimana dia menyelamatkan orang yang berdosa yang harus dihukum, tapi tetap mempertahankan keadilannya. Itulah dilema Allah yang disebut di pendahulu. Orang berdosa harus dihukum. Itu keadilan. Nah, sekarang dilema Allah, kalau boleh katakan dilema, bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan orang yang harus mati, tapi tetap mempertahankan apa? Keadilannya. Jawabnya apa? Ayatnya ini. Mazmur 80. Mazmur 8 ayat 10.
Mazmur 85. Oh, 18 ayat 10. Kalau bahasa Inggris, Ayat di salib itu keadilan dan rahmat bercium-ciuman. Jadi saudara, ada orang katakan, apa Tuhan tidak ada alternatif lain selain melalui kematian Yesus di kayu salib? Apa nggak ada cara lain? Tidak ada cara lain. Kenapa? Karena tabiat Tuhan yang dua itu, keadilan dan rahmat. Keadilan Tuhan menuntut orang berdosa harus mati. Itu keadilan. Tapi rahmatnya harus cari jalan supaya orang yang harus mati ini bisa dibebaskan dari kematian. Jalannya adalah rahmat, yaitu dengan memberikan Yesus mati di kayu salib pengganti kita. Jadi the demands of the law untuk darah orang yang melanggar tadi disatisfied oleh darahnya Yesus. Jadi keadilan deserve, rahmat ditujukan. Makanya pemazmur menulis, kalau dalam bahasa Inggrisnya, justice and mercy kiss each other. Gimana? Disalib. Jadi tidak ada alternatif lain bagi Tuhan untuk menyelamatkan manusia selain melalui kematian Yesus. Karena dengan matinya Yesus, tuntutan hukum supaya darah yang berdosa itu dicurahkan dipenuhi oleh Yesus. Saat yang sama rahmat Tuhan dinyatakan. Jadi dilema Allah, kalau boleh katakan dilema, disolve, dipecahkan di mana? Di kayu salib. Jadi dengan demikian tidak ada alternatif lain bagi Tuhan untuk selamatkan orang berdosa kecuali melalui salib. Dan jangan lupa kasih Tuhan dilambangkan seperti apa? Pelangi. Masih ingat di surga dalam khayalnya Johannes melihat di atas tahta Allah melengkung apa? Pelangi itu lambang kasihnya. Sebagaimana pelangi terdiri dari dua unsur, yaitu butir-butir air dan sinar matahari, begitu juga pelangi cinta Tuhan ada dua unsur, yaitu rahmat dan keadilan. Nah sekarang pelajaran berikutnya judulnya apa? Kasih sayang lebih kuat dari kemarahan. Kelihatannya yang lebih dominan rahmat atau keadilan? Rahmat Tuhan. Dua-dua ada di sana, tapi nampaknya rahmat Tuhan lebih dominan daripada keadilan. Coba baca lagi Pak Manurung hukum kedua tadi, mulai ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi kalau pembalasan Tuhan menjangkau hanya sampai di mana? Keturunan ketiga, keempat. Tapi rahmat Tuhan Beribu-ribu. pernah nggak saudara pikirkan? Sekarang buka Mazmur 103 ayat 10 kalau bahasa Inggris. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Apa maksudnya? Nah, Apa maksudnya? Bahasa Inggrisnya lebih Tidak dengar sama saya hebat. He does not treat us as our sins deserve. Nah, kalau seandainya kita di-treat according to the sin, habis. Mati. ya, sih. Habis.
ayat berikutnya yang lebih mantap lagi. For as high as the heaven are above the earth, so great is His love for those who fear Him. New King James, His mercy. Jadi memang benar kasih Tuhan punya dua sisi, sisi keadilan dan sisi rahmat. Tapi kalau dikaji Alkitab, rahmatnya ini lebih apa? Lebih besar. Lebih dominan. Makanya bisa dimengerti waktu Raja Daud menghitung serdadunya, kan Joab panglima katakan, jangan dihitung, nanti kita bersalah itu. Tapi karena Daud raja, hitung, dihitung, murkalah Tuhan. Waktu Tuhan murka, dikasih pilihan 3 hukuman, 1 ini, kedua ini, ketiga ini. Tuhan bilang pilih 1 dan 3. Akhirnya Daud menjawab, biarlah saya dihukum oleh Tuhan daripada saya jatuh di tangan manusia. Mengapa? Rahmat. Karena Tuhan itu punya rahmat. Sampai Daud lebih baik dihukum Tuhan daripada dihukum oleh manusia. Dan disebut karena rahmatnya begitu besar. Nah, dengan demikian, karena Tuhan punya sifat itu justice and mercy bercampur, maka treatment Tuhan kepada kita juga sangat balance treatment. Ada waktunya kita dijaga seperti baby, tapi ada waktunya kita disiplin. Itu ada 3 ayat tadi, di Ulangan, di Amsal, di Ibrani. Itu bicara tentang apa? Bahwa orang yang dikasihi Tuhan akan dihajar. Dan Itu terlalu keras kata itu. Maksudnya dihajar ada di apa? Dididik. Kalau Tuhan mengadakan divine discipline, bukan seperti kita. Kadang-kadang bapak-bapak kalau mendisiplin anaknya, ada yang pakai ikat pinggang, pakai rotan untuk memukul itu kasur, ya. Emosi. Kalau Tuhan mendisiplin, maksudnya untuk apa? Untuk mengkoreksi. Mengkoreksi, memperbaiki, dan reconcile. Di gereja ada disiplin. Nah, kadang-kadang yang menjalankan disiplin ini balas dendam. Dulu kamu disiplin saya, sekarang giliran saya. Padahal kalau dipelajari, purpose of disiplin adalah 1, menjaga kesucian sidang, yang kedua, redemptive purpose. Disiplin itu untuk menyelamatkan orang berdosa, supaya akhirnya dia bisa diselamatkan. Compassion stronger than anger. Itulah Tuhan kita. Ayatnya tadi Mazmur 103, Keluaran 20. Lalu episode tentang Daud yang berdosa karena menghitung serdadunya. In conclusion, when we have problem, kepada siapa yang berlari? Kita dianjurkan, when we have problem, seek the Lord. Contoh yang paling klasik di Alkitab siapa? Hezekiah dapat surat ancaman dari Raja Syria. Nah, jangan lupa, kalau Yehuda disuruh berperang lawan Assyria, sudah bisa ditebak outcome-nya, Yehuda akan babak belur. Jadi waktu Hezekiah dapat surat ancaman, apa yang dibuat oleh Hezekiah? Maka Hezekiah membawa surat itu, dan surat itu di-spread before the Lord. And he spread the letter before the Lord. Itu saudara-saudara, kalimat yang bagus. Kalau ada problem, bring the problem, spread.
problem apa saja, seek the Lord. Jangan ikut ini merpati yang tolong. Dapat ancaman, lari kemana? Dukun. Ke dukun, lari ke Mesir, lari ke Assyria. Tapi kalau Hezekiah, and he went to the sanctuary and spread the letter before the Lord. Lalu apa jadi? Dalam satu malam, serdadu Assyria mati berapa? 185.000. Banyak atau sedikit? Kalau 185.000 mati dalam tempo satu malam itu Satu kampung. 185.000. Besar itu. Amerika aja kirim di Korea dengan Iya. Ini dan itu serdadu-serdadu tentaranya Assyria. Jadi saudaraku sekalian, kalau ada problem, spread to the Lord. Tuhan bisa menang dengan banyak tentara atau dengan sedikit tentara. Tuhan bisa menang dalam segala situasi dan kondisi. Asal kita benar-benar trust in the Lord. When we have problems, seek the Lord instead of human aid. Yang kedua, His compassion is stronger than His anger. Kita gimana? Kebalik. Kita punya sifat pemarah seringkali lebih dominan dari compassion. Kalau Tuhan tidak. Compassionnya itu stronger than His anger. Tuhan punya tabiat adalah kasih. Kasih itu punya dua sisi, justice and mercy. Tapi sesudah kita kaji Alkitab dengan contoh-contohnya, kita dapat kesan bahwa dia punya mercy, compassion lebih dominan daripada dia punya keadilan. Kita seringkali apa? Kita terbalik. Kita lebih besar marahnya daripada sabarnya. Nah kemudian yang dikisinggung tadi, meterai Tuhan itu adalah tabiat Tuhan yang dihisapkan menjadi tabiat kita. Saya masih ingat ayat, bukan ayat, paragraf dari buku Christ Object Lesson halaman 69. Tuhan akan datang bila mana karakternya direfleksikan oleh umat-umatnya dengan sepenuhnya, baru dia akan klaim umatnya. Itu statement dalam sekali. When the character of Christ is fully reproduced in the life of His people, then He will come to claim His people as His own. Kapan Yesus akan datang? Kalau tabiatnya sudah dipantulkan dengan sepenuhnya dalam hidup umatnya, barulah dia akan datang untuk mengklaim umatnya sebagai miliknya. Jadi yang dikisinggung tadi sangat penting. Meterai itu bukan sabar. Meterai itu adalah tabiat Tuhan yang disahkan jadi tabiat kita. Sahabat itu seperti sunat, itu outward simbol. Kita keep the sahabat percuma kecuali kita sudah punya tabiat. Jadi jangan dibalikkan. Yang terakhir untuk ini malam, the purpose of divine discipline. Dalam Alkitab Tuhan berdisiplin banyak orang, tapi disiplin itu satu didorong oleh karena cinta. Barang siapa yang kukasihi, dia akan disiplin. To correct, to amend, to reconcile. Begitulah hendaknya kalau disiplin diadakan di gereja. Bukan untuk melampiaskan marahnya ketua, tapi untuk keselamatan orang yang didisiplin. Baik, itulah inti pelajaran kita untuk yang kedua. Kecuali ada pertanyaan, kumpulan kita sudah selesai.
Kalau ada pertanyaan silakan.